Nantangin saya ya? Ngapain masih di sini? Eh, Enggak Om, saya cuma mau mendoakan Bianca dari dekat. Maaf kalau saya mengganggu Om, tapi saya janji saya tidak akan masuk tanpa izin. Saya jadi curiga sih. Sebenarnya apa sih hubungan kamu sama anak saya? Kalau kamu bilang kamu tuh akrab, fine, it's okay. Saya nggak akan marah. Tapi kalau kamu menyakiti anak saya, tolong kamu bilang sekarang. Kamu bangun dong, nak. Kamu sembuh dong, nak. Kamu harus bisa bangkit. Jangan kamu buat papa kacau seperti ini. Papa kalut. Jangan tinggalin papa. Halo? Iya, saya sendiri. Oh, Pak Yakob ya, bagaimana? Bagaimana, Pak? Apa sudah ada kabar dari Singapura? Oh, syukurlah, Pak, syukur. Jadi kapan, Pak? Kapan bisa dilaksanakan? Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas kerjasamanya. Iya, saya akan siapkan semua yang di sini. Ya, oke, baik. Terima kasih, Pak. Nanti saya hubungi lagi. Terima kasih. Bianca, Papa sudah mempersiapkan dokter yang ahli dari Singapura untuk datang ke sini menjemput kamu, nak. Dan membawa kamu ke sana untuk berobat. Papa yakin kamu pasti bisa sembuh. Kamu pasti akan bisa sembuh. Kamu pasti sembuh, nak. Assalamualaikum. Bon, Bud, gimana keadaannya Bianca? udah sadar? Belum, Bun. Masih sama. Astagfirullahaladzim. Bunda ikut prihatin ya. Mudah-mudahan Allah memberikan mukjizatnya untuk Bianca. Bud, Bun. Bunda ngerti. Pasti Putri sedih banget dengan keadaan Bianca. Tapi kamu harus berserah nak sama Allah. Sebenarnya bukan itu aja yang Putri lagi pikirin. Putri juga pikirin Bang Iit. Bang Iit? Ada apa Put dengan Bang Iit? Zero kaum zero aba. Benar-benar. Nantangin saya ya? Ngapain masih di sini? Eh, Enggak Om, saya cuma mau mendoakan Bianca dari dekat. Maaf kalau saya mengganggu Om, tapi saya janji saya tidak akan masuk tanpa izin. Saya jadi curiga sih. Sebenarnya apa sih hubungan kamu sama anak saya? Kalau kamu bilang kamu tuh akrab, fine, it's okay. Saya nggak akan marah. Tapi kalau kamu menyakiti anak saya, tolong kamu bilang sekarang. Saya tidak menyakitinya Om, saya tidak bermaksud untuk menyakitinya. Tapi Tapi apa? tapi saya hanya menjaga jarak karena Oh, karena apa? Karena apa? karena dalam keluarga saya
menjalani ajaran agama Islam yang tidak menganut sistem berpacaran seperti layaknya anak muda zaman sekarang. Kami sekeluarga bersepakat, anak-anak bunda saya semuanya menjalani dengan baik. Dan ajaran Al-Quran mereka benar semua. Jadi kamu jaga jarak sama anak saya? Kamu pikir kamu ini siapa? Hah? Modus? Anak muda. Dari tampang kamu, saya bisa lihat kalau kamu itu bukan penganut agama yang baik. Buat saya kamu tuh cuma alay. Kamu tuh caper sama anak saya. Karena anak saya kayak Raya. Betul banget, Om. Dia itu cuma anak alay yang ngedeketin Bianca cuma untuk muratin Bianca doang. Kamu berdua masih di sini belum pulang? Tunggu Om, tunggu. Jangan marah dulu dong Om. Kita sekarang cuma mau mengklarifikasi. Tadi kan Om nuduh kita itu kan yang nyoblosin Bianca untuk mabok-mabokan. Tapi Om salah besar Om. Karena kenyataannya dia nih yang bikin Bianca itu mabok-mabokan Om. Om, demi Allah, nggak kayak gitu, Om. Itu nggak benar. Allah, lo usah bohong deh lo. Gue sama Rasti itu saksinya ya. Gue lihat sendiri gimana lo nyakitin Bianca. Dasar ya playboy cap kucing. Bisa cuma main perasaan cewek aja. Iya, kita tuh punya saksi Om. Gimana Bianca itu stres gara-gara dia. Kurang ajar kamu. Kamu yang membuat anak saya koma ya? Pak, tolong Pak. Hargai Pak, ini rumah sakit Pak. Jangan buat keributan Pak di sini. Iya, lepas. Bawa dia keluar dari sini. Saya tidak mau lihat muka dia lagi. Dan kalian jaga anak saya 24 jam. Dan kalau kamu masih nekat, saya juga bisa kalah. Bawa dia. Baik, Pak. Ikut lo. Cepat jalan, cepat. Astagfirullahaladzim, Put. Kamu kenapa nggak cerita sama Bunda soal Iit sama Bianca, Put? Maafin Putri, Bun. Maafin Putri. Putri cuman gak pengen aja kalau nanti Bunda kepikiran terus sama Bang Iit. Karena Bang Iit tuh orangnya gak pernah serius. Dan kenyataannya emang kayak gitu kan. Bun. Pulang! Jangan pernah lo kemari lagi ya. Ya Allah, tolong beri hamba kesempatan untuk menjelaskan keadaan sebenar-benarnya pada Om Pet. Aku memaklumi sikap Om Pet. Maafkan aku ya Allah. Ini salahku yang menyakiti Bianca. Aku berharap Engkau membukakan pintu hati mereka untuk memaafkan hamba ya Allah. Kita berhasil. Nama kita udah bersih dari kasus ini. Dan suster, saya minta tolong. Tolong rumah sakit ini menghargai dan melaksanakan keinginan saya. Saya tidak mau ada yang menjenguk anak saya tanpa seizin saya. Baik Pak, permisi. Kalian berdua. Om juga punya hadiah untuk kalian berdua. Om sudah telepon orang tua kalian. Jadi kalian sudah tidak akan bisa dugem atau minum alkohol dengan alasan apapun juga. Enjoy. Ya Allah. Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa sama Bang Iit. Kok nggak diangkat sih? Bunda mau telepon sekali lagi. Kalau telepon ini nggak diangkat juga, Bunda akan ke rumah sakit, Put. Bun. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam. Bunda dari tadi telepon. Kok nggak diangkat sih, Nak?
Iit lagi di rumah sakit. Iit baik-baik aja kok. Iya, Bunda udah tahu kok. Bunda tahu tentang kamu dengan Bianca. Tapi Bunda mohon ya nak ya, kamu pulang dulu ya. Kamu nggak usah paksain diri untuk bisa nemenin Bianca di sana. Bunda cemas mikirin kamu nak. Kamu pulang dulu, tenangin diri dulu ya nak ya. Gak apa-apa, Bun. Iit cukup tenang kok di sini. Iit hanya ingin menyelesaikan kesalahpahaman antara Iit dan orang tua Bianca. Maafin Iit, Bun. Iit udah banyak bohongin Bunda. Bunda juga kan pernah muda. Bunda juga pernah jatuh cinta saat seumuran kamu. Bunda sudah memaafkan kamu, nak. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kamu ya, nak ya. Insya Allah, iya, Bun. Ya udah sayang, kamu jaga diri baik-baik. Jaga sholatnya juga ya, nak ya. Makasih ya, Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau kamu jangan sampai lengah menjaga anak saya. Saya mau keluar sebentar mengurus surat-surat perpindahan anak saya ke rumah sakit Singapura ya. Maaf, Pak. Kapan anak Bapak dipindahkan ke rumah sakit Singapura? Besok. Kamu dipindahkan. Putri lo keterlaluan banget sih. Ih, gara-gara dia gue kena imbasnya. Putra! Ya! Rese banget. Ih, rese banget sih. Ih, pokoknya gue tuh harus bikin perhitungan sama si Putri. Mana lagi? Gue mau bikin perhitungan sama si Putri. Gila aja, hidup gue itu hampir dibikin the end sama dia alias selesai. Sama Dar, nih ya, tadi gue hampir dijewer sama nyokap gue. Untung bokap gue belain gue, jadi nyokap gue gak jadi jewer gue deh. Tapi sama aja, hidup gue bakal di end juga. Gara-gara semua fasilitas gue disita sama nyokap gue. Sama dong. Dan lo harus tahu, masa uang jajan gue selama sebulan tuh dipotong. Gimana gak kiamat hidup gue? Ya lo masih mending uang jajan doang. Gue, uang shopping gue 1 bulan ditiadakan. Kan dia enak banget ya? Aduh Rasti, itu sama aja dong. Lo bayangin ATM, kartu kredit, mobil gue semuanya disita. Ih, berarti kita harus ke sekolah Ria pakai angkot dong. Hah? Kok kita senasib sih? Iya, Ra. Menyedihkan banget ya. Pokoknya gue gak mau tahu. Gue itu harus bikin perhitungan sama si Putri. Iya tuh, itu tuh rencana gue. Bikin perhitungan sama si Putri. Gara-gara dia udah bikin kita mendadak merana. Ya, gue gak rela nasib kita jadi kayak gini. Cukup Bianca aja yang jadi korban. Jangan bobo kita lah. Ra, lo punya ide gak? Yes, gue ada ide. Apaan Ra ide lo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, semoga sholat istikharah yang hamba lakukan ini diredoi oleh-Mu ya Allah. Semoga segala kebimbangan di hati hamba ini untuk memilih jodoh akan terjawab. Jika memang Arum adalah jodoh aku, tunjukkanlah dengan kuasa-Mu ya Allah, dengan melumerkan semua keegoan dan menambah rasa cintaku dengan segala caramu.
Tapi jika bukan, tunjukkanlah kuasamu. Pertemukanlah aku dengan jodohku secepatnya. Agar aku tidak larut oleh perasaan yang bukan milik aku. Aku percaya, hanya Engkaulah Sang Maha Kuasa yang bisa menuntun aku. Karena Engkaulah yang menentukan segala takdir hidup aku, maut aku, dan juga jodoh aku. Amin ya Rabbal Alamin. Abang. Bang. Iya, Bun. Bang. Jadi tugas di rumah sakit malam ini. Jadi Bun, emangnya kenapa? Apa ada yang Vincent bisa bantu? Enggak apa-apa. Bunda cuma mau ngingetin aja, jangan lupa kamu nanti taruh kunci di tempat biasanya yang di teras. Jadi kalau It pulang nanti, dia bisa buka pintu sendiri. Bunda takut ketiduran. Tuh, sekarang udah ngantuk, ya. Bunda kamar dulu ya. Ya, Bunda istirahat aja. Nanti kalau pergi hati-hati, ya. Bianca. Papa rindu sekali dengan keceriaan kamu. Dok, saya akan bawa anak saya ke rumah sakit di Singapura, dok. Dok, saya nggak peduli resikonya apa, dok. Dok, dengar saya, dok. Saya sudah sangat lelah berdebat dengan Bapak. Saya sudah berulang kali katakan. Kalau ini punya resiko, sangat berisiko. Salah prosedur sedikit, resikonya bisa menghilangkan nyawanya. Itu Bapak harus tahu. Apa benar teori Dr. Robert? Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku harus ambil keputusan medis yang cepat untuk Bianca. Tapi bagaimana dengan teori Dr. Robert? Bianca bisa-bisa lebih gawat, dan aku bisa kehilangan anakku. Ya Tuhan, aku harus apa? Aku tidak mau kehilangan Bianca.